Pandemi COVID-19 berdampak besar terhadap pasar tenaga kerja. Hal ini tentunya membuat semua orang berlomba-lomba untuk mencari pekerjaan yang mereka inginkan. Lantas pekerjaan atau profesi apa aja sih yang paling dicari di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya? Informasinya segera kami tayangkan untuk Anda pemirsa. Pandemi COVID-19 berdampak besar terhadap pasar tenaga kerja. Hal ini tentunya membuat semua orang berlomba-lomba mencari pekerjaan yang mereka inginkan. Ternyata ada sejumlah industri yang harus merugi karena imbas pandemi, tapi ada juga industri yang justru mengalami peningkatan pesat. Berikut adalah deretan pekerjaan yang paling dibutuhkan di 2002 dikutip oleh Forbes. Yang pertama ialah teknologi dan informasi atau IT. Bidang teknologi dan informasi memang tidak pernah absen dalam daftar pekerjaan paling banyak dicari di masa depan. Yang kedua ialah manajemen keuangan. Forbes mengungkapkan kebutuhan pekerja di bidang manajemen keuangan akan meningkat sebesar 15% selama 10 tahun ke depan. Bidang pekerjaan ini bertugas untuk memeriksa pengeluaran dan pendapatan perusahaan, sekaligus mencari cara untuk memaksimalkan keuntungan. Berikutnya, tenaga kesehatan. Tidak sedikit pekerja medis yang jatuh sakit bahkan meninggal dunia karena kondisi pandemi COVID-19 ini. Untuk itu kebutuhan akan tenaga medis diprediksi akan terus mengalami peningkatan pada 2022. Namun tidak hanya 3 profesi di atas, masih ada beberapa profesi lainnya yang paling banyak dicari di tahun ini. Apa sajakah itu pemirsa? Tetap saksikan ID Express Session Closing untuk pembahasan lebih lanjut. Ya pemirsa, pandemi COVID-19 selain berdampak terhadap kehidupan sosial kita semua, di sisi lain juga berdampak besar terhadap serapan tenaga kerja atau berdampak terhadap dunia kerja ya pemirsa. Dan memang secara tidak langsung atau secara tidak kita sadari, pandemi COVID-19 ini juga mempercepat perkembangan teknologi. Nah, semakin pesatnya atau semakin cepatnya perkembangan teknologi ini juga menyebabkan ada beberapa profesi atau pekerjaan yang akhirnya tersingkir. Tapi di sisi lain ada juga beberapa profesi ataupun pekerjaan yang justru semakin dicari di era digitalisasi, terutama di tahun 2022 ini dan juga di tahun-tahun mendatang. Dan berdasarkan informasi yang sudah kita saksikan bersama tadi, pemirsa, disebutkan ada beberapa profesi yang paling banyak dicari di tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Antara lain adalah profesi di bidang IT, kemudian juga manajemen keuangan, tenaga kesehatan, dan saya mau tambahkan beberapa profesi lainnya, yaitu profesi di bidang supply chain management dan juga ahli statistik atau aktuaris. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba bahas satu persatu kenapa sih 5 profesi tersebut makin diminati atau makin banyak dicari keberadaannya mulai dari tahun ini sampai dengan tahun-tahun mendatang. Mungkin yang pertama saya mulai dulu dari profesi di bidang IT gitu ya pemirsa. Kalau kita bicara soal IT ini kan hubungannya dengan teknologi begitu ya. Semakin berkembangnya teknologi, semakin pesat, semakin cepat, akhirnya juga banyak profesi di bidang IT makin dicari atau makin dibutuhkan. Apalagi sekarang sistem kerja dari beberapa perusahaan juga sudah mulai menggunakan yang namanya hybrid working ataupun remote working. Nah, ini kemarin sempat saya bahas di pembahasan hari Senin lalu, tepatnya soal metaverse gitu ya. Jadi sebenarnya kita tuh sekarang bisa kerja tanpa harus datang ke kantor. Sebagian profesi gitu ya bisa kerja tanpa datang ke kantor, dari jauh, dipantaunya dari jauh aja masih bisa kerja, tentunya dengan menggunakan dukungan teknologi. Tapi tentunya agar teknologi pendukung tersebut bisa terus berjalan dengan lancar, di balik itu harus tetap ada SDM atau seseorang yang mumpuni gitu ya, yang bisa memantau atau memaintain agar teknologi tersebut bisa berjalan dengan baik dan juga lancar pemirsa. Dan di era berkembangnya teknologi saat ini ada beberapa profesi turunan di bidang IT. Salah satunya ini yang paling dibutuhkan dan dicari adalah pengembang software dan juga pengembang aplikasi pemirsa. Dan menurut riset atau data dari The Occupational Outlook Handbook, profesi di bidang software development ini akan naik sekitar 22% mulai dari tahun ini sampai dengan tahun-tahun mendatang ya. Jadi balik lagi karena ada perkembangan teknologi, meskipun ada beberapa pekerjaan yang kayaknya tuh bakal tersingkir gitu ya karena digantikan teknologi, tapi di balik itu semua justru ada beberapa profesi yang justru semakin banyak dicari oleh pelaku usaha, oleh perusahaan karena memang
untuk sebuah teknologi berjalan dengan lancar itu harus tetap ada yang memaintain gitu ya. Dan kalau kita bicara soal IT itu kan bidangnya gitu ya pemirsa, di bawahnya lagi atau turunannya ada beberapa profesi dalam bidang tersebut yang memang kayaknya nih akan banyak dicari mulai tahun ini sampai dengan tahun-tahun mendatang. Nah, profesi di bidang IT yang mana aja sih yang paling banyak dicari dan akan paling banyak diminati oleh orang-orang saat ini? Pemirsa, kita simak informasi lebih lengkapnya lagi dalam grafis berikut ini. Ya pemirsa, dari beberapa profesi di bidang IT tadi kalau tidak salah ada 5 profesi gitu ya. Saya mau highlight satu profesi yaitu data analis atau analis data nih pemirsa. Sebenarnya mungkin pemirsa juga masih ada yang bingung sebenarnya data analis ini kerjanya apa sih, tugasnya apa sih, yang dikerjain apa sih, fungsinya apa gitu ya. Jadi data analis ini kerjanya atau tugasnya adalah untuk mengolah informasi atau data-data menggunakan alat analisis data. Nah, jadi si data analis ini bekerja tentunya dengan ya dukungan beberapa program-program gitu ya. Mulai dari program yang mungkin simple banget sampai program yang rumit banget. Nah, contoh program yang simple yang sebenarnya kita juga mungkin pakai atau gunakan di kehidupan sehari-hari adalah Microsoft Excel. Tapi tentunya ada beberapa program lainnya yang juga rumit ya, yang mungkin yang ngerti itu hanya segelintir orang saja pemirsa. Dan biasanya profesi sebagai data analis ini juga paling banyak dibutuhkan itu di sektor perbankan, kemudian telekomunikasi dan juga organisasi sektor publik. Tapi tidak menutup kemungkinan nih kalau di sektor-sektor lainnya juga akan membutuhkan profesi atau orang yang bekerja sebagai data analis. Dan untuk gaji dari data analis sendiri ini menurut data dari Ekrut ya di tahun 2018 untuk data analis yang kerjanya itu atau pengalamannya baru 2 sampai dengan 5 tahun, gaji per bulannya itu mencapai 18 juta rupiah. Tapi kalau kerjanya udah lama, pengalamannya udah di atas 5 tahun, itu gaji per bulannya mencapai sekitar 19 juta rupiah. Lumayan ya pemirsa ya, kalau kita hitung-hitung dalam 1 tahun artinya gajinya sudah lebih dari sekitar 190 juta rupiah. Ini sepertinya juga cukup menarik gitu ya. Dan setelah bahas soal profesi di bidang IT, salah satunya tadi data analis, kita geser ke profesi manajemen keuangan. Nah, soal manajemen keuangan mungkin pemirsa udah nggak asing lagi atau sudah familiar gitu ya, atau mungkin sebagian dari Anda waktu kuliah pernah mengambil jurusan manajemen keuangan. Jadi manajemen keuangan ini memang kerjanya atau tugasnya adalah untuk merencanakan, kemudian mengelola dan menggunakan sumber daya keuangan dari sebuah perusahaan atau instansi. Dan mencakup juga nih pekerjaannya yaitu merencanakan modal, anggaran, dan akuisisi dana. Kemudian untuk gaji dari seorang manajemen keuangan, untuk gaji yang fresh graduate gitu ya, atau mungkin baru terjun ke dunia manajemen keuangan ini dimulai dari 4 juta rupiah. Tapi kalau untuk yang profesional ini gaji per bulannya mencapai 15 juta rupiah. Nah, itu untuk manajemen keuangan. Kemudian tadi saya juga sempat menyebutkan profesi yang paling banyak dicari di tahun ini sampai dengan tahun-tahun mendatang adalah tenaga kesehatan. Sama seperti bidang IT pemirsa, tadi bidang IT itu ada turunannya lagi, jadi ada banyak profesi di dalam bidang IT. Sama seperti tenaga kesehatan, jadi subsektor, bukan subsektor, tapi profesi di bawah atau di dalam tenaga kesehatan ini juga beragam ya, mulai dari perawat, dokter, dan lain-lain. Dan ternyata gaji yang diterima oleh seorang tenaga kesehatan yang sudah profesional ini juga sangat fantastis. Nah, saya juga memiliki data soal profesi di bidang tenaga kesehatan yang paling banyak dicari dan gajinya tuh juga mencengangkan deh pemirsa ya. Apa saja sih profesinya? Kita simak bersama-sama dalam infografis berikut ini soal profesi tenaga kesehatan yang paling banyak dicari dan rata-rata gaji dalam 1 tahunnya.
Ya pemirsa, itu dia beberapa profesi dari tenaga kesehatan yang paling banyak dicari dan gajinya juga cukup mencengangkan ya. Dalam 1 tahun ada yang gajinya sampai dengan 1,6 miliar rupiah, ada juga yang ratusan juta rupiah mendekati 1 M gitu ya. Itu kan kalau dibagi ya dalam per bulannya mungkin lebih dari 10 atau 20 juta ya pemirsa ya. Dan alasan kenapa akhirnya tenaga kesehatan ini menjadi satu profesi yang paling banyak dicari mulai tahun ini sampai dengan tahun-tahun mendatang adalah karena semua orang ini memiliki pengalaman soal pandemi COVID-19. Selain itu, untuk populasi lansia di seluruh dunia ya, jadi tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia ini membutuhkan tenaga kesehatan lebih banyak dan lebih besar lagi. Selain itu ternyata kemajuan teknologi juga mendukung banyaknya praktik-praktik yang akhirnya juga membutuhkan lebih banyak lagi tenaga kesehatan pemirsa. Dan menurut data dari Forbes, pada tahun 2027 nanti kebutuhan akan tenaga kesehatan ini akan mencapai angka lebih dari 500.000. Dan tentunya menurut Forbes juga ini menyatakan bahwa perawat atau tenaga kesehatan dengan gelar master ini akan lebih dicari atau akan lebih dibutuhkan di masa-masa mendatang. Itu kalau kita lihat dari gajinya memang menarik, tapi mungkin setara atau seimbang dengan pekerjaannya ya. Karena memang ketika menjadi seorang perawat, tenaga kesehatan atau dokter itu kan kalau mungkin lagi melakukan operasi kan taruhannya juga nyawa ya. Jadi memang perlu hati-hati sekali. Nah itu soal tenaga kesehatan pemirsa. Kemudian kita geser lagi ke profesi selanjutnya yaitu supply chain management atau bahasa simpelnya ini manajemen penyediaan ya. Ini berhubungan sebenarnya dengan yang namanya sektor logistik pemirsa. Jadi kenapa profesi di bidang ini banyak diminati dan dicari saat ini dan juga di tahun-tahun berikutnya adalah karena selama pandemi COVID-19 masyarakat ini pernah melakukan atau pernah mengalami yang namanya panic buying gitu ya. Jadi kemudian ketika panik buying ini terjadi, orang-orang menuntut beberapa pihak agar bisa mengirimkan barang lebih cepat lagi dan lebih tepat lagi. Ini juga berhubungan dengan yang namanya belanja online. Karena perkembangan teknologi dan pandemi COVID-19 mendorong orang-orang untuk belanja online lebih banyak. Jadi sektor logistik ini dan juga manajemen penyediaan atau bahasa singkatnya kita bilang rantai pasok lah ya. Ini dituntut bisa lebih memberikan pelayanan yang banyak dan juga lebih masif lagi tentunya. Dan profesi yang masuk dalam supply chain management ini adalah agen pembelian, kemudian juga analis logistik dan juga manajer distribusi. Dan kalau Anda ini ahli di bidang matematika dan ilmu statistik, sepertinya Anda cocok untuk mencoba profesi di bidang ini pemirsa. Dan untuk gajinya sendiri salah satunya kita sebut manajer distribusi ya. Di tahun-tahun pertama atau untuk fresh graduate gitu itu gajinya dimulai dari 3,5 juta rupiah sampai nanti kalau udah jadi profesional itu gajinya bisa jadi 20 juta rupiah untuk 1 bulan. Nah itu profesi soal manajemen penyedia atau supply chain management gitu ya. Kemudian profesi terakhir atau profesi lainnya yang juga akan banyak dicari di tahun ini dan tahun-tahun mendatang adalah profesi sebagai aktuaria atau aktuaris dan juga ahli statistik. Mungkin aktuaris atau aktuaria Anda juga baru mendengar kali ini gitu ya, itu profesi apa sih? Tapi untuk lebih jelasnya kita sama-sama saksikan dalam tayangan berikut ini pemirsa. Menurut Ford, profesi aktuaris akan mengalami peningkatan kebutuhan hingga sebesar 20% pada 10 tahun ke depan. Profesi aktuaris biasanya banyak dibutuhkan di perusahaan asuransi. Mereka dituntut untuk memutuskan pengasuransian pelanggan yang potensial atau tidak hingga mengevaluasi resiko dari keputusan. Tapi ternyata tidak hanya perusahaan asuransi saja yang wajib mempunyai tenaga aktuaris. Perusahaan dana pensiun, investasi, manajemen risiko, dan perbankan juga tidak kalah perlu. Jadi tidak perlu heran kalau persaingan untuk menggait aktuaris semakin ketat. Adapun gaji bagi seorang aktuaris berkisar antara 4 hingga 50 juta rupiah per bulan. Selanjutnya profesi data scientist juga ternyata diperkirakan akan mengalami pertumbuhan permintaan sebesar 30% pada 2030. Biasanya para ahli statistik dan data diminta untuk menganalisis data dan memproyeksikan penjualan, laba dan hambatan pertumbuhan di masa depan. Gaji bagi seorang ahli statistik berkisar antara 60 sampai dengan 84 juta per tahun. Bagaimana pemirsa, tertarik untuk mencoba? Nah ini lebih menarik
menarik lagi nih pemirsa, profesi sebagai aktuaria atau aktuaris kalau sudah profesional gajinya mencapai 50 juta rupiah per bulan gitu ya. Jadi ada beberapa profesi yang akan banyak dicari di tahun ini dan juga tahun-tahun mendatang. Anda tinggal pilih tuh pemirsa mau yang mana. Jadi perawat atau dokter ya yang termasuk dalam bidang kesehatan atau bekerja menjadi seorang bidang IT gitu ya. Kemudian juga jadi aktuaria atau jadi ahli statistik dan mungkin supply chain management tadi. Anda tinggal pilih untuk mendapatkan cuan yang lebih banyak atau mungkin Anda mau bisnis aja, semua pilihan kembali ke Anda pemirsa. Dan